got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old thoughts to Halo semua, pada video kali ini kita akan membahas cara membuat interkoneksi 3 jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer. Dalam proyek ini, kita akan menghubungkan 3 network ke satu router, serta memastikan setiap workstation dapat mengakses layanan DNS dan HTTP server yang ada. Pertama, kita akan membuat topologi sederhana dulu dengan 3 jaringan yang terhubung ke sebuah server. Yang pertama, network pertama itu berisi DNS server dan 1 workstation. Network yang kedua berisi HTTP server. Untuk domain nanti kita namakan www.muinformatica.com dan 1 workstation juga. Network yang ketiga berisi HTTP server dengan domain yang sama seperti tadi, yaitu www.muinformatica.com dan 1 workstation. Nanti semua perangkat akan dihubungkan melalui switch ke router untuk saling berkomunikasi. Tujuan kita adalah memastikan bahwa semua perangkat dapat berkomunikasi secara lancar. Oke, pertama kita tambahkan semua perangkat ke workspace ini. Yang pertama kita tambahkan router dulu. 1. Lalu kita tambahkan 3 switch untuk masing-masing jaringan. Setelah itu kita tambahkan 1 DNS server. Ini tambahkan untuk HTTP. Lalu kita tambahkan 3 PC sebagai workstation. Nah, setelah itu kita sambungkan menggunakan kabel dari router fast Ethernet 00 ke sini dulu. Fast Ethernet 1, tambahkan lagi sini. Nah, setelah kita nambahkan 2 kabel, kita tidak bisa menambahkan yang ketiga karena ini terhalang oleh port ya, portnya cuma 2, jadi kita tambahkan dulu portnya di router. Nah, kita bisa zoom in aja. Tuh di sini portnya hanya 2, jadi kita tambahkan ininya harus dimatiin dulu ya. Kita tambahkan pakai yang ini WIC 1 NF. Jadi kita nambahin 1 port. Nyalakan lagi, baru bisa nambahin kabel. Nah, selanjutnya ini kita rapikan dulu ya posisinya supaya tidak terhalang. Nah, selanjutnya kita tambahkan kabel dari switch ke server, lalu switch ke PC, dan yang lainnya juga sama seperti itu. Fast Ethernet 2, Fast Ethernet lagi. Nah, setelah semua terhubung, kita ubah namanya dulu ya menjadi workstation 1. Lalu ini ada DNS server. Di sini
HTTP server, kita nanti namain domainnya muinformatika.com. Lalu yang ini jadi workstation net 2. Yang ini workstation net 3. Yang ini untuk HTTP servernya kita namain teknikmu.com. Nah, setelah ini semua terhubung ya, kita tambahkan IP address tapi di note dulu. Di sini kita tuliskan 192 untuk workstation 1 ya, ini 168.1.2. Lalu untuk gateway-nya 192.168.1.3. Kita tuliskan ini untuk gateway. Lalu yang untuk DNS-nya 192.168.1.1. Ini DNS. Supaya cepat kita copy aja, simpan di sini. Ini untuk DNS-nya 192.168.1.1. Lalu untuk gateway dan IP DNS-nya masih tetap sama ya, mengikuti servernya. Kita copy lagi untuk network yang kedua. Nah, yang ini kita ubah menjadi 2. Ini untuk membedakan angka 2 ini untuk membedakan network 1 dan 2-nya ya. Lalu untuk gateway-nya juga kita ubah ininya menjadi 2. Tapi untuk IP DNS masih sama karena kita hanya punya 1 DNS-nya. Selanjutnya kita copy lagi untuk PC-nya. Ini menjadi 2.2 dan gateway dan DNS-nya masih sama. Selanjutnya kita menuju ke network yang ketiga. Ini kita ubah menjadi 3 supaya membedakan antara network yang ke-1 dan yang ke-2. Gateway-nya juga kita ubah menjadi 3.3. DNS masih tetap sama karena hanya ada 1. Udah seperti ini. Setelah ini selesai contekan untuk IP address-nya, kita oprek dalamnya ya. Sambung-sambungkan IP address-nya, buka ke server dulu, lalu desktop, lalu IP configuration, lalu kita masukin IP address-nya yang DNS ini yang tadi dibuat. Masukkan ke sini. Gateway-nya 1.3. Ini buat DNS server yang tadi udah dibuat. Itu
gitu. Ini jadi udah ada gitu IP configuration-nya. Selanjutnya kita ke workstation yang network pertama, sama caranya ke desktop, lalu IP configuration kita masukin contekan yang udah adanya. Untuk DNS servernya IP-nya sama ya semua. Lanjut ke network yang kedua, kita ke servernya dulu, caranya masih tetap sama, ke desktop lalu IP configuration, masukkan IP address yang sudah ada contekannya. Lanjut ke workstation network yang kedua. Masih sama, kita tinggal masukkan saja. Selanjutnya kita ke network yang ketiga, kita ke server dulu, HTTP server. Kita masukkan DNS servernya, IP-nya masih sama. Terakhir ini workstation yang network ketiga. Sudah. Nah, selanjutnya kita langsung aja ke config router ini. Kita buka lalu config, ini udah ya, langsung ke fast ethernet 0/0. Kita masukkan IP address. Ini IP address didapat dari mana? Dapat dari yang sini. Berhubung kan ini server yang network 1 ya, jadi pakainya yang ini gateway-nya. Kita masukin saja 1.3. Jangan lupa ini di checklist on-nya untuk mengaktifkan setting yang telah dibuat ini. Selanjutnya kita ke yang network 2, ke yang ini fast ethernet 0/1. Kita lihat gateway-nya pakai yang server ini. Nah, masukin aja 2.3 ya. Masih tetap di checklist ya, ini on ya. Terakhir yang network ke-3, ini ethernet 0/0. Kita masukin gateway-nya 3.3. Nah, selesai kan? Nah, setelah semuanya menyala, kita langsung saja menyeting HTTP server dan DNS servernya. Namun, pertama saya akan menyeting yang HTTP server. Kita buka dulu pertama yang muinformatica.com. Masuk saja, lalu ke menu service, lalu ke menu HTTP. Nah, kita edit yang index.html-nya. Di sini kita bisa menyeting sesuai keinginan kita. Karena saya sebelumnya sudah membuat tampilan HTML-nya, jadi tinggal salin saja. Di sini kita salin lalu kita save.
Setelah itu kita masuk ke server yang teknikmu.com. Kita setting, masuk ke menu service, lalu ke menu HTTP, lalu kita edit indeks HTML-nya. Sekali lagi, karena saya sudah membuat tampilan untuk HTML-nya, jadi saya akan salin yang sudah saya buat. Kita salin saja isinya, lalu kita save. Nah, demikian langkah-langkah untuk menyeting HTTP untuk server muinformatika.com dan server teknikmu.com. Kemudian untuk menyeting DNS, kita masuk ke server DNS-nya terlebih dahulu. Lalu kita ke menu service, lalu ke menu DNS, karena kita akan menyeting DNS-nya. Kita masukkan saja namanya. Oh ya, sebelum itu kita harus menyalakan dulu ini DNS service-nya menjadi on. Lalu kita masukkan namanya, domain yang telah kita buat sebelumnya, yaitu muinformatika.com. Dan untuk IP address-nya yang ini ya, yang atas yang udah ada, yaitu 192.168.2.1. Lalu kita add. Selanjutnya kita masukkan yang server kedua, yaitu teknikmu.com. IP address-nya juga 192.168.3.1. Lalu kita add. Selanjutnya kita ke pengujian HTTP server dan DNS server yang telah kita setting tadi. Nah, kita untuk pengujian kita harus lakukan di setiap PC workstation net 1, net 2, dan net 3. Sebelumnya kita coba dulu yang PC pertama. Lalu kita buka di web browser. Nah, kita cek dulu domain yang pertama, yaitu muinformatika.com. Nah, karena tampilan yang telah saya buat adalah seperti ini. Sudah berhasil ya, ini yang MU Informatika. Lalu kita cek yang domain kedua, yaitu teknikmu. Nih, teknikmu. Nah, ini untuk tampilan yang domain teknikmu ya. Ini berarti kita sudah berhasil. Ini adalah tampilan yang saya buat, tampilan sederhana ya, HTML. Nah, ini di PC pertama sudah berhasil. Kita selanjutnya lanjut ke PC kedua. Kita cek di web browser. Tunggu ya, ini agak loading. Kita tuliskan dulu domain yang pertama, yaitu muinformatika.com. Nah, ini hasilnya. Sama seperti yang tadi, kita harus ngecek juga yang domain kedua, yaitu teknikmu.com. Nah, sama juga ya, keluar hasilnya. Terakhir kita cek di PC ketiga.
sama seperti sebelumnya. Cara ngeceknya, masuk ke PC, lalu klik web browser, lalu kita tunggu sebentar. Nah, lalu klik domainnya yaitu muinformatika.com. Berhasil, kita cek domain yang kedua, teknikmu.com. Nah, berhasil juga ya. Untuk memahami proses ini secara keseluruhan, saya akan menjelaskan langkah-langkah sedikit. Yang pertama, ini router menghubungkan ketiga jaringan dengan mengkonfigurasi antarmuka untuk masing-masing jaringan dan memastikan paket data dapat dikirim antar jaringan. Kemudian ini ada DNS server di network 1. Ini berfungsi untuk meresolusi nama domain muinformatika.com dan teknikmu.com ke alamat IP yang tepat, yaitu 192.168.22 dan 192.168.32, sehingga setiap workstation di ketiga jaringan dapat mengakses server dengan nama domain, bukan hanya IP address. Terus yang ketiga ada HTTP server di network 2 dan 3. Server HTTP yang menghost domain muinformatika.com dan teknikmu.com harus dapat menerima permintaan dari workstation ketiga jaringan ini dengan konfigurasi yang benar. Server-server ini akan memberikan respon yang sesuai ketika mengakses nama domain, seperti yang tadi telah kita uji. Terus yang keempat ada konfigurasi workstation. Ini ya. Nah, ini masing-masing workstation di ketiga jaringan dikonfigurasi dengan IP yang sesuai dan gateway yang mengarah ke router untuk mencapai jaringan lain. Workstation juga menggunakan DNS server yang berada di network 1 untuk mempermudah akses ke HTTP menggunakan nama domain. Terus yang terakhir, kita tadi telah uji di setiap workstation menguji HTTP server dan DNS-nya, dan kita telah berhasil menguji semuanya. Sebagai kesimpulan, langkah-langkah sebelumnya kita telah berhasil mengkonfigurasi 3 jaringan yang saling terhubung melalui router. Setiap jaringan memiliki server DNS dan HTTP yang dapat diakses oleh workstation di jaringan lain. Konfigurasi router, DNS server, HTTP server, serta workstation dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa komunikasi antar jaringan berjalan lancar dan semua layanan dapat diakses dengan baik. Dengan konfigurasi yang tepat, setiap workstation dapat mengakses layanan server serta ada di ketiga jaringan, baik itu melalui nama domain atau langsung menggunakan alamat IP, tergantung dari pengaturan DNS yang telah kita buat. Kalau dari tadi DNS yang udah kita buat mah itu bikinnya langsung menggunakan nama domain. Jadi ketika kita cek langsung menggunakan domain yang sudah dibuat. Oke, terima kasih telah mengikuti video tutorial dan penjelasan singkat mengenai project Cisco Packet Tracer ini. Semoga dapat bermanfaat. Dan mohon maaf atas kesalahan yang telah diperbuat. Terima kasih. Dadah. I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, bring it down. I got 3 whole thoughts, I'm a bitches on my line,